Ya, selalu. Shalom. Selamat pagi dan Tuhan berkati bersama. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kedua, dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah pelayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cukuplah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana, tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang dihidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah ia mulai. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Di nama Tuhan, kita boleh diperkenan Tuhan untuk bersama berbakti. Yesus mengubah air tawar, bisa juga air putih, air biasa, menjadi air anggur yang terbaik. Ayat firman Tuhan yang ke-10 dikatakan, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah tradisi di mana di saat orang menyiapkan anggur di dalam pesta, dia menyiapkan yang terbaik lebih dulu. Dia menyajikan yang terbaik lebih dulu. Tetapi setelah mereka semua dalam kondisi yang sudah katakanlah setengah mabuk atau bagaimana, maka diberikanlah anggur yang jelek. Jadi bukan anggur yang baik. Tetapi ketua, pimpinan daripada pesta itu, dia heran. Dia katakan, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Tetapi dia tidak tahu dari mana anggur itu. Maka pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bicara air tawar diubah menjadi air anggur yang terbaik. Mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemarin saya ditanya, "Pak, apakah Bapak masih percaya bahwa mukjizat itu ada?" Saya nggak tahu sumber dari mana dia sehingga mengatakan itu kepada saya. Saya berkata, saya percaya kalau mukjizat itu sampai detik ini. Bahkan saya kritik, kenapa pertanyakan mukjizat masih ada? Kecuali kalau sudah vakum.
zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu ada vakum, ada masa vakum 400 tahun. Cukup panjang sekali. Pada saat ini kita berbicara mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup membuat mukjizat di masa sukar. Tuhan Yesus sanggup membuat mukjizat di masa sukar. Dan bayangkan pada saat itu mereka dalam kondisi kurang, dalam kondisi kehabisan. Seorang ibu yang dikenal dengan ibu yang melahirkan Yesus Kristus, dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa anggur yang disiapkan itu sudah habis. Maka dia datang kepada Yesus supaya mengadakan suatu mukjizat. Tetapi Yesus berkata, belum kehendaknya. Nah, pada saat sudah kehendaknya, maka pelayan-pelayan itu disuruh mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan tempayan-tempayan diisi dengan air itu diubah airnya oleh Tuhan, oleh Yesus, menjadi anggur yang terbaik, yang pada akhirnya pimpinan pesta itu heran, dan dia bertanya, dari mana? Dan kamu masih menyimpan anggur yang terbaik. Kita perhatikan pernikahan yang sudah kehabisan anggur, dalam kondisi yang sudah habis. Secara tradisi, kalau tuan rumah atau pimpinan pesta tidak bisa cepat menyiapkan anggur, sesuatu yang malu, sesuatu yang aib bagi keluarga yang mengadakan pesta. Krisis sudah habis. Kalau dalam Alkitab dikatakan kekurangan, tapi Maria berkata pada Yesus, sudah kehabisan. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan, kita bisa bayangkan betapa malunya tuan rumah, pimpinan pesta, kalau dia tidak bisa menyajikan anggur. Bahkan dikatakan anggur yang biasanya disajikan adalah anggur yang jelek. Itu tidak masalah, yang pasti ada anggur. Tapi pada saat anggur yang disiapkan itu habis, dan pimpinan pesta ini mendapatkan suatu anggur yang sangat baik, di sana ada jalan keluar. Bukan manusia yang ada di sekitar mereka, Maria datang meminta pertolongan, tetapi dia datang kepada Yesus.
Maria ya, punya hubungan yang sangat dekat sebagai ibu. Dia tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Dia tahu. Hanya Alkitab tidak menceritakan Yesus setelah dia dilahirkan sampai pada dewasa di umur 30, dia hanya muncul di usia 12 tahun. Selebihnya dia tidak muncul. Jadi Alkitab tidak pernah menceritakan. Tapi Maria dekat. Maka dia datang kepadanya. Pada saat dia datang, ibu belum waktunya. Artinya di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Dan Maria kenal, pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak manusia yang menolak Yesus adalah Tuhan. Banyak yang menolak. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sembahlah Dia dan nantikan kehendaknya. Sembahlah Dia, nantikan kehendaknya. Nantikan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, orang menantikan kehendaknya itu sangat-sangat ya, sabar, ya. Sangat-sangat sabar. Menantikan kehendak Tuhan itu sangat-sangat sabar, ekstra menantikan kehendaknya. Kenapa? Karena manusia itu kadang-kadang ya nggak serantangan. Saya pernah mendapatkan sebuah kesaksian seorang ibu yang barusan operasi sesial, operasi besar. Dokter pesan jangan angkat berat dalam 1 tahun. Tetapi melihat suaminya yang ya, menurut dia itu ya, nggak cepat geraknya, maka dia nggak serantan, dia nggak melihat itu kurang menyenangkan, maka dia angkat berat, akhirnya bagian dalam sobek. Bagian dalam yang dia tidak tahu terjadi pendarahan dan saat itu dia meninggal. Kalau saya lihat dunia manusia, banyak manusia yang enggak serantangan, ya, menunggu waktu itu. Ya, kalau saya punya kebiasaan, ya, kalau janjian enggak tepat waktu saya tinggal. Jadi kalau sudah janji dengan saya lebih 5 menit saya tinggal. Jadi saya inginnya kalau janjian menantikan tepat pada waktunya. Jadi banyak yang pada akhirnya, Pak, saya sudah sampai, saya tepat waktu, Pak. Saya sendiri yang lupa. Saya di luar, saya sendiri yang lupa ternyata. Saya bilang, ya tunggu sebentar, saya masih ada di jalan. Kenapa? Karena ada tugas yang lain, saya harus selesaikan. Saya lupa kalau saya ada janjian. Ternyata mereka chatting saya, Pak, saya sudah tepat waktu, Pak. Tunggu, kira-kira setengah jam lah saya sampai.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia itu sudah merupakan hidupnya nggak selantanan itu, ya. Ingin cepat sugih, ya. Ingin cepat, ya. Macam-macam ingin cepatnya. Maka jalan pintas itu, ya, banyak ditabrak. Ya. Kalau jalan pintasnya jalan kita cari jalan yang terdekat nggak masalah. Ya. Banyak orang bilang pada saya, kok tahu ya jalan yang sempit-sempit, kok tahu ya jalannya kucing. Ya, karena saya suka memang cari jalan yang cepat. Tapi bukan jalan pintas dalam hidup, bukan. Tapi banyak manusia yang ada di situ mencari jalan pintas. Nah, untuk menantikan Tuhan, kehendak Tuhan itu, ya, banyak manusia yang sangat keberatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita perhatikan di dalam dunia kita saat ini, ya, bukan hanya Indonesia, itu virus corona itu luar biasa dahsyat itu mendunia, ya. Dan banyak negara-negara tetangga itu sudah jatuh, sudah banyak minusnya, sudah jatuh, dan sangat luar biasa, ya. Kita bayangkan yang jual makanan, yang jual, ya, yang kalau terjadi suatu sentuhan bisa tertular, itu banyak orang yang saat ini ketakutan yang sangat luar biasa. Maka banyak menyebabkan tawar dalam hidup, menyebabkan tawar dalam hidup. Tapi supaya menyebabkan tawar dalam hidup, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan itu bisa mengubah dari air yang tawar menjadi air anggur yang terbaik. Hati yang tawar itu bisa diubah menjadi suatu hati yang benar-benar setia kepada Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, dan disitulah Tuhan janji-janjinya luar biasa. Ya, tadi dalam ayat penghiburan, ya, di dalam Mazmur 1, pemazmur mengatakan, ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita lihat ayat yang 1, yang tidak duduk, ya, bergaul dengan orang fasik, maka di sanalah Tuhan memberkati dengan luar biasa, ya. Tuhan itu memberkati dengan luar biasa. Krisis, ya. Kita perhatikan terjadi suatu krisis ekonomi, ya. Kalau saya coba perhatikan, ya, YouTube karena TV, ya, nggak ada, maka saya lihat beritanya mungkin terlambat sedikit karena itu ada di YouTube. Ada berita-berita yang dimana Indonesia sendiri mengalami suatu, ya, walaupun tidak sejauh negara tetangga sampai resesi yang luar biasa. Banyak orang khawatir, ya, namanya krisis. Tahun 98 dolar sampai 18.000, terjadi satu krisis yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup krisis tadi dipakai oleh Tuhan menguji iman. Krisis tadi
Dipakai Tuhan untuk melihat siapa umatnya. Siapa yang setia, siapa yang cinta, siapa yang terus memuliakan Tuhan. Yang harusnya pimpinan panitia pesta itu malu, keluarga yang punya hajat itu malu, tapi Tuhan buat, ya, coba anggur yang terbaik yang diberikan, yang disediakan. Tidak ada krisis di dalam Tuhan. Tidak ada krisis di dalam Tuhan. Di dalam Yesus tidak ada krisis. Kenapa? Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, di sana Tuhan sanggup membangkitkan manusia yang sudah mati, yang sudah tulang-tulangnya kering. Dan bayangkan, tulang yang sudah kering, Tuhan sanggup hidupkan. Ya. Tuhan sanggup memberikan satu kehidupan. Dan Tuhan membuka air, membuka sumber air dari sebelah bait Allah, yang pada akhirnya menjadi suatu sumber yang luar biasa, yang menjadi sungai, menjadi sumber berkat yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang dibuang, ada di Babel, ada di Media Persia. Tuhan berbicara kepada bangsa yang sudah hilang pengharapan. Tuhan berbicara kepada bangsa yang sudah tidak lagi punya harapan, tetapi Tuhan berikan pengharapan yang luar biasa. Banyak manusia tidak menemukan jalan keluar. Banyak manusia tidak menemukan jalan keluar di dunia ini. Kalau mungkin kita bisa melihat berapa banyak manusia yang sudah putus asa, berapa banyak manusia yang sudah tidak lagi kuat di dalam hidup untuk saat ini. Berapa manusia yang sedang menangis karena hidupnya. Ya. Saya mendengar satu cerita seorang pilot berubah menjadi penjual mie, kan gitu ya. Oh, jadi terkenal. Banting setir. Banyak orang ya, yang saat ini berpikir keras, dan banyak yang tidak menemukan jalan keluar. Tapi banyak orang yang menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah menyampaikan di saat Salomo dia ingin memimpin, dia mau memimpin satu pemerintahan, mau memimpin bangsa Israel di saat dia masih muda. Dia tidak mempunyai suatu kemampuan untuk melakukan, maka yang adanya ketakutan. Tapi pada saat dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan bertanya, kamu minta apa? Di sana Salomo hikmat. Ini sangat luar biasa. Kalau hikmat yang diberikan kepada umat, kalau hikmat diberikan kepada umatnya, luar biasa. Nah, itulah jalan keluar Tuhan. Jalan keluar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nantikan kehendaknya. Kalau kita bersama Tuhan itu, ya, kadang-kadang saat itu cepat, kadang-kadang
nggak 1 hari 2 hari, kadang-kadang cukup panjang untuk kita menantikan kehendak Tuhan. Menantikan kehendak Tuhan itu membutuhkan sebuah kesetiaan, membutuhkan sebuah kesabaran di hadapan Tuhan, ekstra sabar di hadapan Tuhan. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Pertolongan orang percaya, pertolongan anak-anak Tuhan itu hanya pada Tuhan, tidak ada di tempat lain. Saat saya ditanya, bolehkah saya mencari pertolongan yang lain? Tidak, hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus pertolongan kita. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Dia sanggup membebaskan manusia dari krisis. Tuhan sanggup, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi orang percaya. Percayalah bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Hanya Dia, Gembala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkaulah Allah, Engkaulah Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau yang sudah mengubah air menjadi anggur, dan Engkaulah yang melepaskan krisis keluarga pesta pada saat itu, dan Engkaulah jalan keluar. Demikian Engkaulah yang ada dalam kehidupan kami, yang saat ini kami harus masuk di era corona, dan kami percaya Tuhanlah yang mengubah kehidupan kami menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, mengubah kehidupan kami lepas daripada krisis. Engkaulah jalan keluar. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang sudah datang pada saat ini. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam pertolongan. Demikian yang tidak bersama dengan kami. Tuhanlah pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati Presiden kami, pembantu Presiden. Berkati tim kesehatan, tim medis, peneliti-peneliti yang menemukan vaksin, Tuhan berkati. Yang mengembangkan vaksin, Tuhan berkati. Berkati Tuhan, sehingga Indonesia boleh, ya Tuhan, tidak lagi ketakutan dengan virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.